Umbu ini sedang akan dapat hadiah kebudayaan, dia Award of Indonesian Culture tanggal bulan ini, bulan April ini di Universitas Indonesia. Jadi tadi saya menerima undangannya, dikirim oleh asistennya Umbu, dia akan dapat hadiah di Jakarta, tapi saya jamin tidak akan datang dia. Ora mungkin Umbu teko, ora mungkin Umbu gelem di subya-subya, ora mungkin Umbu gelem di kayak penghargaan. Umbu itu zuhud, pol. Zuhud itu apa? Dia tidak kepencrut karo dunya, dia raja besar. Dia tinggalkan kerajaannya, tetap jalan, tapi dia tidak mau jadi raja, dia jadi gelandangan di Jogja dan di Bali. Dia tidak bisa naik sepeda, melaku nang dindi julong ngono. Kayak nganti saiki umur 70 isih melaku. Dia kaya tidak kaya, tidak mau kaya. Dia raja tidak mau jadi raja. Apa meneh? Karyanya Umbu. Ada dua info ke Anda. Pada suatu hari puisi-puisinya Umbu gini, kalau sastra itu puncak prestasinya adalah kalau puisi dan karya sastra Anda dimuat di majalah Horizon atau majalah sastra. Jadi nek kue penyair puisimu dimuat Horizon kuwi kaya lunga kaji rasanya. Puncak prestasi. Nah, Umbu ini puisinya akan dimuat seluruhnya memenuhi majalah Horizon. Jadi Horizon khusus puisi-puisinya Umbu. Ampuh tapi itu kan cita-cita semua penyair bisa dimuat full lagi. Mungkin 40 puisi, 60 puisi full. Tahu yang dilakukan Umbu. Karena dia tidak bisa menolak, ya dikasihlah puisi. Ya, akhirnya redaktornya pulang ke Jakarta, terus dia Umbu menyelidiki kapan terbitnya, kapan cetaknya. Umbu diam-diam naik kereta ke Jakarta. Jam 12 malam dia datang ke kantor percetakan itu dan nyogok penjaganya, terus dia masuk, puisi-puisi yang akan dimuat dicuri sama dia. Sehingga Horizon bingung, di puisinya Umbu hilang. Jadi dia tidak mau puisinya dimuat. Jadi Anda cari kemanapun tidak ada puisi. Oh, dia orang belum dimuat. Jadi dia tidak urusan karya dan eksistensi. Kalau Anda mau pelajari Umbu, pelajarilah hidupnya. Dia orang yang zuhud. Zuhud itu artinya tidak kepencrut sama dunia. Dia hanya kepencrut kepada ciptaan Allah, indahnya manusia. Kalau ada manusia berbakat, dia kagum pada Allah. Dan dia itu guru saya karena dia tidak pernah mengajari saya. Jadi saya nggak mengajarin Anda juga. Saya jadi penulis karena Umbu malas. Jadi setiap kali ada apa-apa, kamu yang nulis, kamu yang nulis. Aku dikon nulis terus, suwe-suwe pinter nulis aku. Dan dia tidak pernah ngajari saya satu kalimat pun, tidak pernah. Dia hanya menyorong saya, memberi atmosfer saya supaya maksimal saya punya potensi. Jadi guru yang baik itu bukan mulang. Guru yang baik adalah menemani potensi manusia untuk berkembang subur. Itu namanya guru. Maka saya akui dia sebagai guru. Terakhir, waduh enggak ditagi lucu-lucu, kagum-kagum. Wah, kayak itu lah pengedan. Ajitan siji apa ya? Dia cinta kepada seorang pelukis dari asli waktu itu. Tapi dia punya prinsip, kalau cinta ini yang sejati dari Allah ini aku terapkan sampai aku bertemu dengan dia, batal cinta. Cinta bukan fisik, bukan materi, maka aku tidak boleh ketemu dia. Iya gitu. Jadi nek malam minggu aku sih diutus, dikongkon apel nang bocah iku. Aku sing marani ngobrol tok, engko nanti aku jam 10 malam jalan ke Malioboro, dia nunggu jam 11 malam, terus nanti duduk sama saya berdua, terus dia tanya-tanya kakinya gede apa kecil. Oh apa X, giginya gengsulnya kanan apa kiri. Ya, dia membayang-bayangkan tok, tapi dia tidak pernah mau bersemu dengan dia. Akhirnya wanita itu menjadi istri salah seorang bupati di Bali, di mana Umbu juga hidup di Bali, dan Umbu senang sekali. Jadi Umbu itu betul-betul tidak duniawi sama sekali. Tidak ada orang yang semiskin dia, seikhlas dia. Kowe orang ngerti leadus nindi, kowe orang ngerti duitnya piro. Dia kalau nyimpen duit itu di dalam tanah, dikerowaki kaya terus didelep plastik, diwel-wel, ditutupi meneh. Kuwi banknya dia itu di situ. Pokoknya wong edan. Dan dia tidak tertarik sama dunia, dia tidak punya kepentingan pribadi sama sekali. Dan saya belum pernah menjumpai seorang sufi sampai segitu totalnya. Maka kalau ingin tahu Umbu, jangan pelajari karyanya, tapi carilah bahan mengenai hidupnya.
Kalau saya ngomong jalan sunyi itu ya inspirasi dari dia. Ini ya Dek ya. Contohnya ini Mas. Wanita ini asli Malang, Jalan Diponegoro nomor 3. Suatu malam saya didatangi Umbu di tempat kos saya. Oh iya Mas, keluar kita. Oke, metu Mas. Aku metu wong loro, harap tahu ya, sama Umbu itu enggak pernah ngomong. Jadi melaku ini orang ngomong, meneng wae. Jadi tiap malam di Malioboro saya itu Mas, itu kantornya di seberang Hotel Garuda, jadi sebelah barat jalan itu. Aku rono jam 7, engko lungguh, menunggu jam 2 bengi, jalan kita, ngono tok. Melaku rombongan iki, tuk tekan kantor pos. Alun-alun mubeng, Yudonegara, ngalor, terus ngetan Permata, ngalor meneh tekan Rahayu saiki Galeria, terus ngulon Tugu ngidul meneh Malioboro. Kuwi pirang kilo? Kuwi ben bengi aku. Dan orang ngomong. Ben bengi Mas, 5 tahun aku. Orang ngomong babar pisan. Itu pelajarannya itu. Tahan nggak kamu dengan kesepian? Orang sekarang nggak tahan kesepian. Orang sekarang tidak tahan ketidakpunyaan. Dia sepi, dia tidak punya. Itu luar biasa dia. Yes. Aku dijak metu, keluar kita, iya. Terus dijak nyabrang keraton, gamelan, Guntumanan. Terus ada warungnya Toro di situ. Terus Umbu lungguh, warungnya Toro ya. Lungguh, pesen kopi, aku pesen teh. Dia ngerokok, aku ora. Tak lirak ora tau ngekek rokok. Dadi nek njupuk rokok ning ngene iki set siji ngono kae itu. Tapi jangan pernah menilai Umbu melalui tata nilai budaya, karena dia bukan manusia budaya, dia manusia rohani betul. Terus jam 11 Mas tekan warung meneng. Jam 12 meneng. Jam 1 meneng, jam 2 orang ngomong belas. Jam 3, jam 4 lagi ngomong sak kalimat keluar lihat bis. Bis apa Mas? Ya bis lah. Maksudnya iki nek jam 4 isuk iki ono bis saka Malang. Ceweknya kan orang Malang. Jadi dia membayangkan wanita ini dari Malang naik bus malam namanya Agung Anugerah sampai di Jogja jam 4 pagi. Posnya di THR waktu itu terminalnya. Jadi Umbu berkhayal bahwa malam hari ini dia dari Malang naik bis, nanti disongsong di THR. Maka saya jam 11 sudah diajak ke situ sampai jam 4. Begitu jam 4 lihat itu sudah bisnya sudah datang belum. Aku metu bisa lewat set mlebu THR wes ngono tok. Terus Mas udah lewat, ya udah pulang kita. Ngono tok. Daerah rawani metu Mas. Aku sing dikon delok bise wis teko urung. Aku ya ora ngerti bocah kuwi numpak bis ya ora ngerti aku. Wis pokoknya ada rasa bahwa ini kekasihku dari Malang ke Jogja. Wes cukup. Terus suatu hari cariin tiket ke Malang. Wah, gila mau ngelamar nih saya bilang. Udahlah cari tiket, gitu kan? Tak tukokke tiket bis Agung Anugerah. Tak terke nang Jalan Mangkubumi posnya, tak ewangi mlebu nang bis. Saya ingat itu kursi ketiga sebelah kanan. Tak terke ngobrol sidik, bisnya berangkat, wes Umbu jam 9 malam dari Jogja sampai Malang. Kalau Anda ke Malang itu nanti ada Singosari, terus ada Jalan Cemara, terus ada Tugu. Tugu kalau terus ke alun-alun, kalau ke kanan ke Unbra atau ke Ige. Nah sebelum Tugu itu ada jalan ke kiri, itu daerah perkampungan pahlawan, Jalan Patimura, Jalan Ahmad Yani, Diponegoro semua di situ. Nah rumahnya si cewek ini Jalan Diponegoro nomor 3. Umbu turun di depan gang itu, masuk jalan kaki, belok ke Jalan Diponegoro. Begitu mau sampai ke rumahnya si cewek ini dia nggak berani noleh. Melaku, cuk lewat kuburan, cuk. Yang penting dia lewat. Dan orang jelas kui ceweknya ono ning kono orang, pokoknya lewat, wes. Dan dia tidak noleh, nggak berani. Bagi dia itu sakral. Kalau aku sampai melihat rumahnya batal. Wes, metu ujung Jalan Diponegoro belok kiri ke jalan raya tadi. Terus dia nyegat bis Baliyojo, gitu. Piye kuwi? Numpak bis angel-angel lalu ketika tekan kono meng mlaku nyegat bis nang Yojo, piye kuwi? Ku ana menungsa kaya ngono kuwi piye? Wis ora mungkin.
ora mungkin gue bisa memahami DE, makanya jangan cari karyanya, pahamilah hidupnya. Saya punya beribu cerita yang dahsyat mengenai dia. Wis gue ora paham wong kaya ngono. Maka bagi saya ndak ada dalam sejarah manusia seperti dia, ndak ada. Ono wong kok le tahan men nek ora bernafsu, tahan tidak mau dunia, tahan berpuasa, dan dia mempuasai saya setiap tanggal 27. Ternyata berpuluh-puluh tahun dia masani aku dhewe ora tau poso. Pas ulang tahunku dhek masani aku, kagum aku yo edan iki masani aku. Gitu loh. Dan sekarang dia menyuruh orang Bali bikin makyah gitu. Iki ra cetha agamane. Gawe makyah, tapi bener omongannya tentang makyah. Jadi ada kelompok makyah di Bali gitu ya, Dek ya. Jangan pelajari karyanya, enggak ada. Kalau dia ngomong berkarya enggak akan dia keluarkan. Dulu di pelopor Jogja ada iklan, tunggu tanggal mainnya. Melodia, buku judul Melodia. Nomor 2, sunyi bekerjalah kau. Diiklankan tiap minggu nggak tahu terbit. Suatu hari aku mendapat telegram dari dia. Awas, Umbulan Duparangi masuk Jogja tanggal sekian, jam sekian. Wes, kuwi telegrame tak cetakke, tak muat KR, tak umumke Umbu akan datang, kita kumpul tanggal sekian. Begitu dimuat di KR aku lagi sadar, ya ora mungkin lah Umbu teko. Ora mungkin teko. Wong saya datang ke sana 30 tahun enggak ketemu Mas. Supaya bisa ketemu dia itu kita jebak. Ada teman namanya Hartanto, pelukis, Cak kita jebak aja Umbu. Umbu tak undang makan malam jam 7, Cak Nun sama Mbak Via jam 6 sudah di sini. Sembunyi dulu di kamar, kalau Umbu datang baru keluar. Gue bisa bayangin Mas, wong 30 tahun ra ketemu. Misalnya gue, koncoku 30 tahun ketemu piye, nek ketemu piye? Apa kabar? Nek wong Solo, Cok, yo apa kabarmu, Cok? Kan gitu kan. Cek urip kan ya. Nek Surabaya. Kan ada dramatika, ada keterharuan, ada kerinduan, kan begitu manusia. Umbui, aku neng jam 6 ning karo Mbak Via, jam 7 Umbu datang, kaget ono aku ya ora. Terus lungguh, wis, dan orang ngomong sampai guru besar tau, membuat saya merenung terus piye to jane wong iki, membuat saya menjadi mengembara kemana-mana pun saja. Gitu loh Dek ya. Dia namanya, kowe rasa ketemu dhek mbangane kowe frustrasi. Aja meneh kowe anake dhewe ketemu dia iki ya ora omong. Ora omong meneng wae. Piye iku? Jadi itu orang menurut saya cakrawala. Jangan nilai dia dengan nilai budaya. Kowe iku frustrasi. Gue wis ketemu aku Mas, terus aku nang Bali karo Caca Mak Yarono. Aku ngerti Umbu di rumahnya salah seorang anak maknya itu Umbu dikasih kamar di situ. Aku ngerti Umbu ono, aku di ruang tamu 3 jam Mas ora ditemoni kok. Aku bali nang Yogyakarta ora ditemoni karo. Apakah jahat? Ora. Karena dia memberi kode kepada saya, omongan saya juga kode kepada dia. Kita bicara secara frekuensi dan batin. Tenanan gue Mas. Dan aku ora nesu ora ditemoni. Sebab kowe aja ngarani Umbu ki njur metu. Kapan datang? Pakai apa tadi? Ndak mungkin ngomong ngono kuwi wong 30 tahun ra ketemu. Ngono tok. Apa ora istimewa kaya ngono kuwi, Dik? Jadi itu jawaban saya, mohon maaf kalau berkepanjangan supaya karena saya juga kaget Umbu begitu terkenalnya di dunia maya. Dan memang benar-benar menurut saya dia seorang zahid yang luar biasa. Banyak sufi-sufi yang zahid tapi tidak lengkap. Umbu itu lengkap, artinya seluruhnya, semua yang bersifat keduniaan dia buang. Bahkan tidak kesepian, meneng ijen berhari-hari. Gue nek wis mangan iki jam 09.00 esuk, sarapan tok, sesuk lagi mangan meneh. Nah suatu hari dia tangi kawane, lewat jam 9 ora mangan. Muntani sesuk keturun meneh ora mangan 6 dino, kolab. Ya kudune kan wong biasa ya telat sithik ya ora apa-apa to mangan. Iki ora, nek wis lewat jam 9 ora mangan. Itu orangnya kayak gitu disiplinnya. Ke Jogja, diajak oleh temannya ke Jogja. Sorry ya aku enggak bisa ke Jogja. Oke kalau ke Jogja tapi jangan sampai kakiku menginjak tanah Jogja. Karena aku sangat cinta kepada Jogja. Kalau sampai kakiku menginjak tanah Jogja, aku tidak akan bisa pergi dari Jogja. Aku terikat cintaku dan hatiku kepada Jogja. Maka jangan sampai aku menginjak tanah Jogja. Ngono, Dek. Teko tenan rene, Dek. Metu bandara, dia mintanya VIP, jadi pakai mobil
turun dari pesawat langsung mobil, mobilnya transfer ke mobil yang jemput. Jadi dia orang yang lemah. Mobil yang jemput ke hotel langsung ke lantai hotel, orang yang lemah. Mlebu kamar, orang mudun-mudun. Gue nek mangan, arep nang warung, ya ora apa-apa ke lantai hotel, mlebu mobil, gue tekan warung, panganannya semua mlebu mobil. Dia orang yang injak tanah Jogja sama sekali. Oh, ono wong kok nganti kaya ngono kuwi. Jadi kalau lihat saya di YouTube itu, nek kowe ndelok YouTube kan ya wis biasa nganggo sarung ora apa-apa tok, ora. Kalau dia mau nyuruh anak-anak, coba aku nggak ngerti YouTube apa tapi setelin CM. Nah, dia adus sih, resik, terus nganggo minyak wangi, terus nganggo kambi, jaket, nganggo sal, nganggo topi, kaya arep teko nang konser gede. Padahal ngarep nonton YouTube handphone gue. Terus dia lungguh, oke, di setel. Terus dia harus pakaian lengkap. Karena bagi dia gedung tidak penting, yang penting hatiku kepada M. Kan begitu? M itu saya. Gitu loh, Dek. Jadi dia tidak terikat kepada masjid, tidak terikat kepada dunia, yang penting hati musuh-musuhmu di dalam cinta. Ngono lho, Rek. Jelas ya, Nam ya. Oke, nek ndelok wajahmu aku ya optimis gue punya bakat-bakat yang bagus ya. Terutama untuk nyobek celanamu sehingga dengkulnya ketok nang tubuhku. Oke teman sekalian, saya mohon maaf atas berkepanjangannya jawaban saya. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Anda kesini ngantuk enggak apa-apa, tidur enggak apa-apa. Anda di sini tok, insya Allah sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena niatmu baik dan kita semua tidak memikirkan apa-apa kecuali kebaikan masa depan.